Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahsan Maulana dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, akan mempresentasikan tentang PowerPoint chapter ke-7 yang membahas tentang pengendalian penyakit menular. Mari kita simak video berikut ini. Pengendalian penyakit menular. Yang pertama adalah mencegah wabah penyakit menular. Tujuan pencegahan adalah untuk menjaga kesehatan para pengungsi dengan memprediksi dan sejauh mana mungkin mengurangi dampak dari kemungkinan berjangkitnya penyakit. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit dalam keadaan darurat membutuhkan pemahaman yang jelas tentang karakteristik penyakit menular. Ini melibatkan melakukan dua hal. Yang pertama adalah menilai potensi kejadian, prevalensi, kasus kematian, dan angka kematian yang terkait dengan penyakit yang sering muncul. Yang kedua, menyadari biologi organisme penyakit dan faktor risiko untuk memperoleh dan menularkannya, dan mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif. Tindakan pencegahan fokus pada awal tahapan siklus penyakit menular, yaitu faktor risiko dan kerentanan terhadap penyakit sebagai berikut. Yang pertama adalah mencegah perkembangan agen infeksius yang dapat menyerang individu yang rentan. Karena ini mungkin sulit, maka minimalkan perkembangbiakan agen infeksius, misalnya dengan mengklorinasi air, membuang kotoran manusia dengan benar, dan menguras air limbah. Yang kedua, minimalkan peluang terkena infeksi dengan cara menghentikan penularan penyakit dengan merawat atau mengisolasi orang yang terinfeksi dan meningkatkan sumber air dan tempat penampungan. Yang ketiga adalah mengurangi kerentanan terhadap penyakit menular, yaitu meningkatkan kekebalan populasi dengan mempromosikan nutrisi yang lebih baik, imunisasi, dan cara lain untuk meningkatkan perlindungan. Yang kedua adalah mengelola wabah penyakit menular. Mengelola wabah penyakit menular berfokus pada pengendalian tahap yang lebih lanjut. Siklus penyakit menular, yaitu bukti biologis dari infeksi, penyakit klinis, dan perkembangan penyakit-penyakit pada orang yang terinfeksi. Tindakan pengendalian wabah yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pencegahan primer, yaitu mencegah perkembangan tanda-tanda biologis dan klinis penyakit oleh mengimunisasi orang yang rentan, mengklorinasi air, dan mempraktikkan sanitasi yang baik, dan lain-lain. Yang kedua adalah pencegahan sekunder, yaitu mencegah penyakit ringan menjadi lebih serius dengan mendiagnosis sejak dini dan mengobati dengan antibiotik jika sesuai dan perawatan suportif. Yang ketiga adalah pencegahan tersier, yaitu mencegah dan meminimalkan komplikasi penyakit dengan merujuk atau mengobati individu dengan malaria otak, tuberkulosis, malnutrisi parah, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah ancaman penyakit utama di darurat. Populasi pengungsi dapat meningkatkan resiko penyakit dan kematian karena berbagai jenis penyakit menular. Penyakit-penyakit mungkin bergantung pada lingkungan setempat. Beberapa penyakit lebih mungkin terjadi di suatu daerah dibandingkan daerah lain. Kemungkinan penyakit wabah penyakit menular ini dapat terjadi kapan saja di antara populasi pengungsian. Namun, yang utama penyebab sakit dan kematian pada fase gawat darurat akut adalah infeksi saluran pernafasan akut, campak, penyakit diare, dan malaria di daerah endemis malaria. Sedangkan tuberkulosis, meningitis, dan penyakit lain mungkin menjadi masalah yang lebih besar selama fase pasca darurat. Selain penyakit tersebut, penyakit menular lainnya seperti hepatitis, demam tifoid, dan demam kuning juga dapat menyebabkan wabah di antara populasi yang mengungsi. Survei penyakit menular.
Surveillance adalah pengumpulan, analisis, dan interpretasi kesehatan yang sistematis data, yang penting untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kesehatan masyarakat praktek. Ini termasuk penyebaran data tepat waktu kepada mereka yang perlu tahu. Pengendalian penyakit menular yang berhasil membutuhkan pengawasan yang baik. Tidaklah cukup untuk mencapai yang tinggi cakupan imunisasi campak, klorinasi air, dan tindakan pengendalian penyakit lainnya. Tanpa mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan seperti kejadian penyakit, petugas kesehatan tidak akan dapat mendeteksi wabah dan memperingatkan orang lebih awal atau mengidentifikasi kelompok yang beresiko tinggi meninggal akibat penyakit menular. Surveillance yang baik dapat meningkatkan pemahaman tentang perubahan pola penyakit sekaligus memandu penyakit tindakan pengendalian. Selama keadaan darurat, sistem pengawasan harus disiapkan secepat mungkin. Ini harus fokus pada penyakit yang menyebabkan sebagian besar masalah yang dapat dikendalikan dengan tindakan lokal. Pengawasan harus dilakukan di dalam fasilitas kesehatan maupun di komunitas melalui petugas kesehatan komunitas. Jika memungkinkan, file sistem pengawasan darurat harus dihubungkan dengan sistem pengawasan negara tuan rumah. Perencanaan dan penyiapan program pengendalian penyakit menular. Setelah penilaian, perwakilan dari badan bantuan, otoritas tuan rumah, dan komunitas yang terkena dampak harus duduk bersama untuk merencanakan program pengendalian penyakit menular. Ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih prioritas, yaitu karena tidak mungkin melaksanakan semua tindakan yang direkomendasikan oleh tim penilai, perencana perlu melakukannya, menentukan intervensi mana yang menjadi prioritas. Kriteria khusus dapat digunakan untuk menentukan peringkat kesehatan masyarakat yang berbeda, mengukur dan menentukan prioritas utama untuk operasi bantuan. Yang kedua, tentukan tujuan, sasaran, dan strategi program pengendalian penyakit. Tujuan akhir dari program pengendalian penyakit menular adalah untuk mencegah kematian berlebih di antara mereka, pengungsi dengan mencegah dan mengelola wabah penyakit menular. Meskipun tindakan pencegahan dapat mencegah sebagian besar kematian dengan mengurangi kejadian wabah penyakit, mereka mungkin tidak berhasil mencegah semua wabah. Maka dari itu penting untuk bersiap menghadapi wabah tersebut. Yang ketiga adalah kembangkan rencana tindakan. Sebuah rencana tindakan harus dibuat untuk mengendalikan semua penyakit yang mungkin menyebabkan morbiditas tinggi dan kematian. Contoh rencana aksi ditunjukkan di bawah ini. Karena penyakit menular tidak membedakan antara pengungsi dan populasi tuan rumah, secara nasional, otoritas kesehatan harus dilibatkan dalam perencanaan program pengendalian penyakit menular. Pengikut area harus disepakati, yaitu yang pertama mengaitkan program pengendalian penyakit bagi para pengungsi dengan program nasional. Yang kedua, protokol pengobatan yang akan digunakan. Yang ketiga, cakupan penduduk lokal dalam program pengendalian penyakit menular. Yang keempat, rujukan bagi para pengungsi yang sakit parah ke rumah sakit setempat. Yang kelima, penggunaan laboratorium rujukan negara tuan rumah. Yang keenam, pasokan obat-obatan esensial dan agen laboratorium untuk fasilitas kesehatan serta pengungsi penduduk lokal. Yang ketujuh, tindak lanjut bagi pengungsi dengan penyakit kronis setelah pemulangan. Dan yang kedelapan adalah surveillance penyakit dan evaluasi program. Yang keempat adalah perkirakan kebutuhan sumber daya. Program pengendalian penyakit menular membutuhkan banyak sumber daya, termasuk pusat perawatan khusus, obat-obatan, dan perbekalan kesehatan, staf untuk pengawasan perawatan kesehatan dan pengendalian penyakit, peralatan laboratorium, dan persediaan pedoman diagnostik dan perawatan, alat tulis, dan transportasi. Tujuan keseluruhan dari tanggap darurat harus mencapai angka kematian kasar sebesar
1 atau 10.000 per hari, dan angka kematian balita lebih dari 2 atau 10.000 per hari sesegera mungkin. Lebih spesifik, tujuan dapat ditetapkan untuk program pengendalian penyakit yang berbeda. Misalnya, untuk mengimunisasi lebih dari 90% dari semua anak dalam kelompok sasaran campak, kemudian mengurangi kejadian infeksi saluran pernapasan akut ke tingkat sebelum bencana dalam 3 bulan, menjaga angka fatalitas kasus kolera kurang dari 1%, menyembuhkan sedikitnya 85% kasus TB yang teridentifikasi, dan mendeteksi sedikitnya 70% kasus yang ada, untuk memastikan penduduk yang bersangkutan memiliki akses ke pengetahuan dan sarana untuk melindungi dirinya sendiri. Strategi: karena sumber daya yang terbatas, program pengendalian penyakit menular harus difokuskan terutama pada penyakit yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas tertinggi. Selama fase darurat akut, prioritas dari program pengendalian penyakit mungkin terbatas pada penyediaan kebutuhan dasar, surveillance 3 atau 5 teratas penyakit, dan pengobatan penyakit akut. Setelah fase darurat selesai, angka kematiannya turun di bawah 1 per 10.000 populasi per hari. Penilaian lain harus dilakukan. Jika layanan dasar memadai untuk mengendalikan penyakit umum, tetapi ada bukti peningkatan masalah karena penyakit lain, tindakan pengendalian tambahan dapat dipertimbangkan. Namun, melakukan tindakan pengendalian tambahan harus bergantung pada ketersediaan sumber daya dan rencana masa depan untuk populasi pengungsian. Mencegah wabah penyakit menular. Selama keadaan darurat, prioritasnya harus mencegah daripada mengelola wabah penyakit menular. Lebih banyak kematian dapat dicegah melalui tindakan pencegahan, seperti yang pertama, pembuangan kotoran manusia secara higienis. Pembuangan kotoran manusia secara higienis ini mungkin merupakan tindakan pencegahan yang paling penting selama tahap darurat. Ini membutuhkan pengaturan sistem sanitasi yang disesuaikan dengan sistem lokal dan budaya. Lahan buang air besar atau jamban harus ditempatkan pada jarak yang aman dari tempat penampungan, tetapi tidak terlalu jauh dari populasi. Setiap orang harus didorong untuk menggunakan jamban dan segera membuang kotoran, dan anak-anak pun harus diberi tekanan. Yang kedua adalah pasokan air yang cukup dan aman. Jika seseorang harus memilih antara kuantitas air dan kualitas air, maka yang terpenting adalah menyediakan yang cukup. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun. Pengungsi akan lebih sering mencuci tangan jika mereka memiliki cukup air dan mudah dijangkau. Selain itu, penyebaran diare dan infeksi parasit bisa dikurangi lebih efektif jika orang mencuci tangan mereka dengan sabun sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah buang air besar, dan setelah membuang kotoran anak-anak. Sabun memiliki resiko lebih rendah tertular kolera dibandingkan mereka yang tidak. Oleh karena itu, sabun harus menjadi bagian dari jatah umum untuk semua rumah tangga, terutama selama epidemi. Jika sabun untuk sementara tidak tersedia, abu atau tanah dapat digunakan sebagai tindakan darurat untuk menggosok tangan. Yang keempat, promosi kesehatan. Mempromosikan kesehatan yang baik adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran dan kerjasama komunitas dalam penyakit pencegahan. Masyarakat yang terkena dampak harus sadar tentang bagaimana penyakit umum menyebar, tanda-tanda awalnya, kemungkinan infeksi, dan tanda bahaya untuk mencari pertolongan medis segera, terutama di anak-anak. Yang kelima adalah keamanan pangan. Kampanye pendidikan kesehatan harus mendorong
orang untuk hanya makan makanan mentah yang aman. Untuk melindungi mereka, makanan dari kontaminasi dimasak sampai matang dan dimakan selagi panas. Yang keenam, ruang hidup yang memadai. Jika memungkinkan, standar minimum untuk ruang hidup minimal 3 meter kubik per orang harus dipenuhi untuk mengurangi terpapar ispa, campak, TBC, infeksi parasit, dan penyakit diare. Berkerumun tidak dapat dihindari, penting untuk memiliki ventilasi yang memadai untuk mengurangi risiko perkembangan penyakit pernafasan akibat polusi dalam ruangan, asap dari bahan bakar memasak, dan tembakau. Yang ketujuh, tempat tinggal yang layak. Bahan pelindung yang sesuai, termasuk selimut, pakaian yang sesuai, dan kelambu harus disediakan ketika diperlukan. Yang kedelapan adalah nutrisi. Karena penyakit menular memperburuk status gizi orang yang tertular dan kurang gizi individu lebih rentan terhadap infeksi, nutrisi yang cukup penting untuk meningkatkan kekebalan dari orang-orang terlantar melawan infeksi. Nutrisi yang baik sangat penting untuk pemulihan dari campak dan tuberkulosis. Yang kesembilan, intervensi medis. Wabah penyakit menular dapat terjadi ketika layanan kesehatan terganggu. Tindakan medis yang dapat dilakukan untuk mencegah wabah ini adalah salah satunya dengan imunisasi. Imunisasi adalah cara yang paling hemat biaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, seperti campak atau meningitis. Imunisasi massal melalui campak dikombinasikan dengan vitamin A. Yang 10, penanganan mayat. Pengungsi yang meninggal karena kolera atau shigella harus segera dikuburkan dan dekat dengan tempat tersebut kematian. Ritual mencuci orang mati harus dicegah selama wabah serta pesta pemakaman dan pertemuan, kecuali semua pakaian yang terkontaminasi dan lingkungan disinfeksi terlebih dahulu. Dan yang ke-11 adalah pengendalian vektor. Tindakan pengendalian vektor diperlukan untuk mengurangi penularan penyakit yang ditularkan melalui vektor tersebut sebagai malaria. Karena sebagian besar tindakan pencegahan mengurangi kejadian lebih dari satu penyakit, maka tindakan tersebut harus dilakukan sedini mungkin. Ada tidaknya ancaman wabah penyakit, prioritas harus diberikan kepada tindakan berbasis masyarakat karena biasanya lebih efektif daripada tindakan berbasis fasilitas kesehatan. Mengelola wabah penyakit utama yang menular. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pencegahan penyakit dan memicu terjadinya wabah penyakit, antara lain kurangnya komitmen politik dan pendanaan, sistem pengawasan yang buruk, organisasi layanan yang buruk, tenaga kesehatan tidak terampil, pengobatan kasus yang tidak memadai atau tidak lengkap, dan terlalu bergantung pada tindakan pencegahan, misalnya klorinasi air, imunisasi, dan lain sebagainya. Pemantauan dan evaluasi program pengendalian penyakit menular. Keadaan darurat adalah situasi yang tidak stabil dan dinamis. Cukup melakukan tindakan pengendalian penyakit setelah asesmen awal tidak berarti bahwa penyakit menular tidak akan menimbulkan masalah di kalangan pengungsi populasi. Surveillance penyakit berguna untuk memonitor kejadian penyakit menular sekaligus efektivitas tindakan pengendalian penyakit. Ini akan menentukan apakah tindakan pengendalian yang dipilih tepat dan sumber daya memadai untuk mencegah penyakit dan memelihara kesehatan yang terkena dampak populasi. Evaluasi program pengendalian penyakit sangat penting karena mengukur efektivitas, mengidentifikasi pelajaran untuk program masa depan, dan mempromosikan akuntabilitas. Program pengendalian penyakit menular dapat dievaluasi di dua arah. Yang pertama adalah evaluasi program internal.
Hal ini biasanya dilakukan oleh staf program yang secara teratur menganalisis dan meninjau informasi pemantauan. Mereka juga harus mengevaluasi keefektifan semua tindakan pengendalian atau membandingkan ukuran-ukuran ini di berbagai situasi yang berbeda. Yang kedua adalah evaluasi program eksternal. Ini dapat menjadi bagian dari latihan evaluasi yang lebih luas oleh lembaga dan donor. Ini mungkin direncanakan misalnya setelah fase darurat akut. Yang terakhir adalah membahas tentang program pengendalian penyakit menular dalam keadaan darurat. Yang pertama adalah pengendalian campak, yang kedua memantau penyakit menular, yang ketiga investigasi dan pengendalian penyakit menular, dan yang keempat adalah kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.